Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas keutamaan dari ilmu serta keutamaan dari menuntut ilmu, al-ilmu wa ta'allum. Nah, pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada keutamaan dari mengajarkan ilmu atau disebut dengan at-ta'lim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa amma fadilatut ta'limi فيدل عليها قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. Surah Ali Imran al-ayah 187. Wa amma, wawnya ini waw istinaf atau waw ibtida yang ada di awal kalimat. Jadi enggak perlu diartikan. Amma itu adalah adatu syartin, huruf yang membutuhkan jawaban. Namanya adat syarat atau huruf syarat. Adapun fadilatut ta'lim, fadilah itu artinya keutamaan. At-ta'lim bentuk dari allama yu'allimu, ta'lim artinya mengajarkan ilmu. Jadi dari kata alima, mengetahui, kemudian tambah huruf hamzah, a'lama, memberitahu, kemudian masuk huruf ta, ta'allama, mencari ilmu, kemudian masuk tasdid allama yu'allim, ta'lim, mengajarkan ilmu. Itu bahasa Arab begitu. Dari akar katanya bisa menyebar. Seperti kabbara yukabbiru, takbir. Allama yu'allimu, taklim. Itu bentuk bahasa Arab. Wa amma fadilatut ta'lim, adapun keutamaan mengajarkan ilmu itu fa-nya jawab nih. Jawab dari amma. Maka yadullu itu dari kata dalla menunjukkan. Lalu muncul kata dalun, dalil. Kata dalil itu dari kata ini, dalla. Apa itu dalil? Menjadi petunjuk. Mana dalilnya, mana petunjuknya? Fayadullu 'alaiha, yang dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca qauluhu. Kenapa? Karena dia fa'il dari yadullu. Kalau kita belajar tata bahasa Arabnya gitu. Kalau yang bingung nggak usah dipikirin, biarin aja. Tapi yang ingin tahu kita kasih tahu. Pak Randy udah jago bahasa Arabnya. Fayadullu 'alaiha qauluhu ta'ala, maka dalilnya adalah apa? Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu wa iz akhazallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Wa iz, ingatlah ketika akhadha, mengambil. Siapa yang mengambil? Allah.
Mengambil apa? Mitsaqal ladzina utul kitab. Perjanjian mitsaq. Perjanjian kepada siapa? Alladzina utul kitab. Mereka yang diberikan Alkitab, yaitu ahlul kitab. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi diberikan kitab apa? Taurat, Nabi Musa. Orang Nasrani melalui Nabi Isa kitab Injil tuh. Kata Allah, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada mereka yang diberikan Alkitab, para ulamanya. Untuk apa perjanjiannya itu dan seperti apa perjanjiannya itu? Latubayyinannahu, menjelaskan, dari kata bayyana. Bayyana tabyin, menjelaskan. Maka penjelasan disebut dengan bayan. Al-bayan, penjelasan. Menjelaskan apa? Isi kandungan Alkitab, Taurat dan Injil linnas, buat manusia. Wala taktumunahu, janganlah kalian menyembunyikannya. Maka perjanjian yang Allah buat kepada para ulama dari Bani Israel itu adalah menyebarkan ilmu, jangan sembunyikan ilmu. Dan ini berlaku juga buat orang-orang Islam. Maksudnya apa? Orang Islam juga kalau diberikan ilmu harus disampaikan, jangan disimpan, jangan disembunyikan. Datang orang nanya, Ustaz hukumnya apa? Anu nggak tahu, padahal dia tahu tuh. Harus dijawab. Tetapi menjawabnya kalau dia benar-benar tahu. Tapi kalau dia tidak tahu, bilang ana la adri, saya tidak tahu. Imam Malik rahimahullah, pendiri mazhab Maliki, itu pernah ditanya tentang banyak persoalan fikih. Bayangkan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, mengarang kitab Al-Muwatta, kitab hadis, kitab yang bicara tentang hadis-hadis Rasulullah dan perkataan-perkataan para sahabat-sahabat Nabi. Anda bisa bayangkan bagaimana ilmunya tinggi banget itu. Ketika ditanya oleh orang yang datang jauh-jauh menemui beliau, dia hanya bisa menjawab satu dari semua pertanyaan itu. Sisanya dibilang, ana la adri, saya enggak tahu. Nah, beda dengan yang sekarang nih. Kalau ditanya, jawab aja. Padahal dia tidak tahu. Kita perlu belajar dengan malaikat tuh. Malaikat itu, Bapak tahu dalam Al-Quran, ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam diajarkan ilmu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, summa aradahum 'alal malaikah. Faqala anbi'uni, dan seterusnya. Ingatlah ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam ilmu. Kalau seandainya Nabi Adam tidak diajarkan nama-nama, kita nggak ngerti ini namanya meja, ini namanya iPad, ini namanya dan seterusnya, kita nggak paham. Lalu kemudian malaikat ditantang oleh Allah. Coba engkau berikan informasi kepadaku tentang nama-nama itu. Malaikat tidak tahu, apa dia bilang? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat aja tawadhu. Maha suci engkau, la ilma lana, kami enggak punya ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Itu jawaban tawadhu dari malaikat yang ditiru, diteladani para ulama kita termasuk Imam Malik rahimahullah. Kenapa ilmu harus disampaikan? Karena ilmu itu amanah. Amanah harus disampaikan. Kalau Anda tidak sampaikan amanah, Anda berkhianat tuh. Berkhianat kepada siapa? Berkhianat kepada Allah yang memberikan amanah, yang memberikan ilmu. Kata Allah, ini ilmu saya kasih ke ente. Ente sampaikan ke orang. Maka ilmu itu amanah. Kalau ilmu tidak disampaikan kepada orang lain, dia simpan sendiri, itu bisa jadi penyakit, Pak. Bisa jadi penyakit. Sama darah itu, kalau nggak dikeluarin tuh, jadi penyakit juga. Makanya ada namanya donor darah. Air ditampung, kalau nggak dikeluarin, Pak, ya apa terjadi, Pak? Banjir tuh. Kalau udah banjir, musibah.
maka perlu ada pengairan. Logikanya seperti itu. Kalau ilmu tidak disampaikan, maka itu bisa berbahaya kepada orang yang punya ilmu. Yang kedua, ilmu itu nur. Al-ilmu nur, cahaya. Cahaya buat siapa? Cahaya buat umat. Karena dia nur, dia cahaya, maka dikasih itu cahaya kepada orang lain supaya hidupnya enggak tersesat. Supaya hidupnya enggak gelap. Karena itu maka, karena ilmu amanah harus disampaikan, maka Allah melarang menyembunyikan ilmu. Yang disebut dengan kitmanul ilmi. Larang tuh. Makanya, karena dilarang, Rasulullah diperintahkan Allah untuk menyampaikan sanksi bagi orang yang tidak mau menyampaikan ilmu. Kata Nabi, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, fakatamahu, lalu dia sembunyikan ilmu itu, maka Nabi mengatakan sanksinya adalah aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin binan nar. Maka nanti pada hari kiamat orang itu akan dipakaikan di lehernya dengan rantai itu yang terbuat dari neraka. Itu sanksinya, Pak. Makanya ilmu jangan disembunyikan. Kalau kita tahu ada orang nanya, jawab. Kenapa? Karena itu amanah. Kedua, ilmu itu bisa cahaya untuk menuntun dia dalam kehidupan ini. Kalau dia nggak tahu, misalnya ada orang nanya, gimana sih caranya sholat? Ente sembunyiin, karena nggak tahu, padahal dia tahu. Kalau ente nggak ngajarin dia sholatnya bisa kacau, bisa berantakan. Maka diajarkan. Kalau Anda tidak sampaikan ilmu, kata Nabi, nanti di akhirat akan dipakaikan rantai di lehernya dari api neraka. Kalau bicara neraka, Pak, serem. Neraka itu serem. Jangan anggap itu neraka itu seperti mainan-mainan seperti orang buat di YouTube. Saya sekarang berada hari pertama di neraka. Ternyata ada AC-nya. Itu kan kurang aja. Bayangkan, ada AC-nya. Kita aja AC yang banyak, kalau dibuka pintu panasnya, itu tetap AC-nya bisa nggak berfungsi maksimal tuh. Apalagi neraka. Yang satu panasnya aja itu baru 1/10 dari panasnya neraka. Baru 1/10-nya api nih, Pak, api yang kita gunakan untuk memasak, kita gunakan untuk membakar. Itu kalau kena korek, kena tangan kita, rasanya gimana tuh? Itu baru 1/10 dari api neraka. Maka jangan bermain-main dengan persoalan neraka, apalagi bikin konten yang isinya seakan-akan ingin merendahkan siksaan neraka. Karena dilarang nyembunyiin, maka mengajarkan ilmu diperintahkan dan jadi sedekah jariah. Itu hebatnya Islam, logikanya nyambung. Ente nyembunyiin gak boleh, nanti ente dipakaikan rantai di neraka, maka sampaikan. Apa manfaat dari menyampaikan ilmu kepada orang lain? Jadi amal jariah, Pak. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Kalau manusia meninggal, 3 yang bisa membela dia, yang enggak terputus sampai akhir zaman. Salah satu dari 3 itu kata Nabi, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan orang lain. Ente ngajarin orang ilmu, orang ngamalin ilmu itu dapat pahala. Maka tidak ada bahasanya rugi nyampaikan ilmu. Meskipun cuma bismillahirrahmanirrahim. Anda ngajarin ke anak. Nah, kalau mau makan, baca bismillah. Mau pakai pakaian, baca bismillah. Mau melakukan perbuatan baik, baca bismillah. Anak itu ngamalin. Anak itu dapat pahala, yang ngajarin dapat pahala. Anak itu bilang sama temannya, kata abah aneh nih, kalau kita melakukan kebaikan, maka baca bismillah, insya Allah akan berkah. Temannya 10 orang ngamalin tuh, setiap melakukan sesuatu kebaikan baca bismillah, maka anak itu dapat 10. Anak itu dapat 10 pahala dari orang yang melakukan. Dia dapat 1. Orang yang ngajarkan karena itu dapat 10 tambah 1 tambah 1.
Dan begitu seterusnya Pak, multi level marketing tuh. Enggak ngapa-ngapain tapi dapat keuntungan. Itu hebatnya mengajar. Makanya mengajarkan ilmu itu manfaatnya luar biasa. Pahala terus-menerus mengalir selama ilmu itu diamalkan. Maka seorang ulama harus punya murid, Pak. Enggak boleh dia diam sendiri di rumah, ngajar. Kalau dia nggak ngajar, repot tuh. Kenapa? Khawatir kena hadis itu. Makanya ada seorang, mungkin yang pernah pesantren, pernah tahu namanya Ibnu Malik. Ustaz Amin pernah tahu. Penulis kitab Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik, 1000 bait. Kalau Anda belajar bahasa Arab nih, tingkatan tertinggi dari belajar bahasa Arab itu adalah mempelajari matan Alfiyah Ibnu Malik. 1000 bait dihafal. Dulu pernah saya menghafalnya, tapi nggak sanggup juga. 1000. Tapi sebagian masih saya ingat. Qala Muhammad ibn Maliki Ahmadu Rabbiyallah khairu Maliki. Itu kan pernah dijadikan lagu tuh. Kalau di pesantren jadikan nyanyian tuh. Nanti Bapak cari tuh. Ibnu Malik ini pengarang kitab Alfiyah. Beliau pergi dari Andalusia. Jadi pergi menuju Andalusia. Andalusia di mana? Di mana? Andalus. Hah? Spanyol. Andalus. Spanyol. Dulu Cordoba juga di Spanyol. Jadi Spanyol itu dulu wilayah Muslim tuh. Dan mazhabnya adalah mazhab Maliki. Tapi ini Ibnu Malik bukan pendiri mazhab Maliki. Dia ini karena nggak punya murid, dia tawarin tuh. Dia diri di depan masjid sepanjang hari, dia nawari orang untuk ngaji sama dia. Siapa yang mau belajar ilmu qiraat? Siapa yang mau belajar ilmu bahasa? Karena ilmu-ilmu begitu nggak disuka orang, Pak. Di sini kalau ada orang ngajar nahwu, sepi itu masjid. Pertama apa? Susah. Yang kedua, bingung. Makanya kalau udah tua mau minta belajar nahwu, janganlah, nanti bisa muntah-muntah tuh. Kenapa susah itu? Apalagi di masjid, bubar pengajian tuh. Kecuali di rumah. Nggak ada satupun yang tertarik tuh. Akhirnya dia bilang, alhamdulillah saya terbebas dari beban menyembunyikan ilmu. Yang penting saya udah ngajari orang, ngajak orang. Kalau orang nggak ikut, itu urusan dia. Yang penting saya sudah terbebas dari mengajarkan ilmu. Tetapi meskipun demikian, ada satu yang mau ikut ngaji. Jamaahnya satu, Pak. Dan gurunya nih hebat banget nih, penulis Alfiyah Ibnu Malik. Satu yang mau ngaji. Siapa yang ngaji sama dia? Seorang yang kemudian jadi ulama besar, panutan dari mazhab Syafi'i, nulis kitab Riyadhus Shalihin, nulis kitab Al-Azkar, dan mensyarah kitab Al-Muhadzab, jadi Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab, dan banyak kitab-kitab lain yang ditulis oleh dia. Siapa namanya? Imam Nawawi. Yang kitabnya kita pelajari, Riyadhus Shalihin. Itu muridnya tuh. Nah, karena itu maka di dalam syair itu dia pernah bilang tuh, di dalam matan Alfiyah. Yang saya kutip, wala yajuzul ibtida'u bin nakirah ma lam tufid ka inda Zaidin namirah. Kalau diartikan tidak boleh ibtida' mubtada itu dengan nakirah. Enggak usah dipahami Pak ya, dengerin aja. Karena bingung tuh kalau yang ngerti nahwu nih. Malam tufid ka inda Zaidin namirah, selama dia tidak memberikan manfaat. Yang namanya mubtada harus ma'rifah, ma'rifah ada al. Itu maksudnya. Contohnya apa? Inda Zaidin namirah. Di sisi Zaid ada namirah. Namirah itu nakirah tuh. Yang itu dia ibtida' mu'akhar, mubtada mu'akhar. Yang diakhirkan. Dengerin aja Pak ya. Nggak usah dimasukin dalam hati. Ini contoh doang. Nah, dia sebutkan tuh. Wahal fata fikum fama khallul lana. Apakah ada di antara sekalian seorang pemuda sehingga pantas menjadi sahabat kami yang ingin kami ajarkan ilmu kepada dia? Itu disebutin. Apa dibilang? Warajulun minal kirami indana. Ada satu orang termasuk orang yang mulia yang mau belajar sama kami.
Dia adalah Imam Nawawi rahimahullah. Yang penting kata penulis kitab Alfiyah Ibnu Malik, dia masih punya murid meskipun satu, tetapi satunya berkualitas. Satunya ini ngajarin ilmu ke orang lain, gurunya dapat banyak. Makanya saya paling beruntung, Pak, kalau punya murid sukses ngajari orang. Kenapa? Ketika dia ngajarkan orang, kita santai aja dapat ilmu, Pak. Itu disebut dengan ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang memberikan manfaat. Maka orang yang mengajar itu pahalanya luar biasa. Nah, kita lanjutkan ya. Yang mana tadi itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma qara'a hadil ayat. Rasulullah bersabda ketika qara'a membaca hadil ayat ini, apa dia katakan? Ma atallahu aliman ilman illa wa akhadha alaihi minal mitsaqi ma akhadha 'alan nabiyyina ayyubayyinuhu wa la yaktumuhu. Kata Nabi, tidaklah Allah berikan kepada seorang yang alim ilmu kecuali Allah ambil perjanjian dengan orang itu. Apa perjanjiannya? Seperti perjanjian yang diambil Allah kepada para nabinya, ayyubayyinuhu wala yaktumuhu, untuk menjelaskan ilmu itu, wala yaktumuhu, jangan menyembunyikan ilmu itu. Maka orang yang ngajari ilmu, kata Nabi, falahu ajru man amila bihi la yunqasu min ujurihim syai'un. Kalau orang ngajarkan ilmu, maka dia dapat pahala dari orang yang ngamalin ilmunya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang itu. Itu hebatnya, Pak. Makanya kalau ngaji itu, Pak, dicatat. Setelah dicatat, pulang. Kumpulin istri dan anak. Ajarin meskipun cuma beberapa ilmu yang kita paham. Kumpulin. Paling bininya bilang, so tahu Bang. Baru ngajar sehari aja udah ngajarin gue. Nah, repot kalau punya begini begitu tuh. Tapi insya Allah kalau semakin lama kita lama-lama dia bosan juga mau gitu kan. Akhirnya dengerin dong. Jadi ditradisikan habis ngaji sampein supaya dapat ilmunya. Anda dapat pahalanya dari mengajarkan ilmu. Dicatat. Kalau nggak dicatat, yakin sih 100% masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Yakin, apalagi udah umur 40 tahun ke atas. Itu sudah waktu asar. Kalau waktu asar itu biasanya memorinya udah mulai berkurang, udah full, hampir full. Ini memori udah hampir full. Kalau anak-anak masih kurang tuh. Bisa diisi dengan file-file. Tapi kalau udah hampir 40-50% otak kita full nih, dengan segala urusan utang piutang, masalah dengan istri, konflik banyak nih, mau masuk tes keluar lagi. Kalau mau disimpan gagal terus tuh, fail. Kalau bahasa Inggrisnya kan fail, gagal terus. Nah, tetapi dicatat. Insya Allah kalau dicatat itu bisa memberikan ingatan terus menerus. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma ba'asa Mu'adzan, ketika dia mengutus seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal, namanya Mu'adz bin Jabal Al-Ansari, penduduk asli Madinah Al-Khazraji. Dia termasuk dari suku Khazraj. Jadi di Madinah itu ada dua suku besar, namanya Aus dan Khazraj. Keduanya saudara ini, sepupuan. Tetapi anak keturunannya nih ribut, Pak, konflik. Padahal satu darah, satu rahim. Konflik antara Aus dan Khazraj terus menerus terjadi. Siapa provokatornya? Yahudi yang tinggal di Madinah. Yahudi itu ada 4 bani yang kuat tuh. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, satu lagi bani apa tuh saya lupa. Itu yang selalu memprovokasi Aus dan Khazraj sehingga kemudian konflik terus. Sampai salah satu dari mereka minta ke Nabi untuk hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah
kedua suku ini akhirnya kemudian bersatu mendukung Nabi sehingga menjadi komunitas Madinah yang sangat luar biasa. Ini pelajaran buat kita. Kadang-kala di antara kita keluarga ini konfliknya besar, Pak. Dan ini terjadi dengan Aus dan Khazraj. Nah, Mu'az termasuk salah satu dari keturunan Khazraj. Beliau salah seorang dari 4 sahabat Ansor yang mengumpulkan tulisan Al-Quran. Jadi Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Disampaikan Al-Quran kepada Nabi oleh malaikat Jibril, langsung kemudian ditulis tuh. Siapa penulisnya? Salah satunya adalah Mu'az bin Jabal. Dan Mu'az bin Jabal ini termasuk seorang ulama sahabat yang paling ngerti fikih dan paling ngerti tentang ilmu halal haram. Mu'az bin Jabal. Bahkan Nabi pernah mengatakan, orang yang paling tahu tentang halal dan haram di antara umatku ini, kata Nabi, Mu'az bin Jabal. Maka Mu'az bin Jabal ini termasuk orang yang penting. Saking pentingnya, saking pinternya, yang diutus oleh Nabi ke Yaman untuk jadi pemecah persoalan umat, jadi gubernur di Yaman. Mu'az, berapa usianya? 18 tahun. 18 tahun, udah ahli fikih. 18 tahun itu udah ngerti tentang agama. Maka yang diutus adalah Mu'az bin Jabal. Dan beliau termasuk perawi hadis, tapi tidak masuk kategori 7 perawi hadis yang terbanyak. Kalau perawi hadis yang terbanyak 7 itu Abu Hurairah, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, kemudian Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, lalu kemudian salah satunya dari perempuan Siti Aisyah, 7. Yang lain itu nggak begitu banyak. Salah satu yang tidak banyak adalah Mu'adz bin Jabal, hanya 157 hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah. Tapi beliau meskipun tidak banyak meriwayatkan hadis, beliau meninggal ini umurnya 34 tahun. Jadi hidupnya barokah. Umur yang dihabiskan selama hidupnya itu umur barokah. 34 tahun tapi manfaatnya luar biasa. Kita udah 50 tahun manfaatnya kurang. Iya Pak ya? Kira-kira manfaat kita buat umat apa? Coba kita pikir, kayaknya belum ada ini. Ini 34 tahun dia meninggal, tapi manfaatnya luar biasa. Imam Nawawi meninggal di usia 30 tahunan, Pak. Tapi manfaatnya, ilmunya barokah, dibaca banyak orang. Maka Imam Nawawi itu pahalanya terus-menerus didapatkan. Yang baca Riyadhus Shalihin sedunia. Yang baca kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab sedunia. Yang baca Al-Azkar banyak di pesantren satu. Nah, bayangkan berapa pahala yang dia peroleh itu. Ilmun yuntafabi menjadi amal jariah yang terus-menerus mengalir. Nah, kata Mu'adz bin Jabal, ketika diutus Rasulullah ilal Yaman, ke negeri Yaman, Rasul mengatakan, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi kepada Mu'adz, la'an bukan li'an ya, la'an yahdiyallahu bika rajulan, Allah menunjukkan kepada satu orang hidayah, bika karena engkau yang Mu'adz, kata Nabi ini, khairun laka, lebih baik daripada minad dunya wa ma fiha. Lebih baik buat engkau yang Mu'adz dibandingkan dunia beserta isinya. Kalau dunia beserta isinya termasuk di dalamnya intan, permata, emas, perak, semuanya yang bernilai di dunia ini, kata Rasul kepada Mu'adz, engkau membuat orang jadi orang baik. Engkau membuat orang masuk ke dalam agama Islam. Engkau membuat orang menjadi orang soleh. Kata Nabi kepada Mu'adz, itu lebih baik buat engkau daripada dunia beserta isinya. Maka target kita, Pak, target kita masing-masing nih, kalau bisa kita bisa ngubah orang. Dari yang dulu suka minum, jadi tidak minum. Yang dulu tidak sholat, jadi
Sholat itu yang dulu nggak mau puasa, jadi mau puasa. Itu kalau Bapak lakukan dan dia itu berubah karena Bapak, kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. Itulah amalan Anda, investasi akhirat Anda terbesar. Makanya memualafkan orang penting tuh. Ngajak orang masuk Islam luar biasa. Salah satu contohnya tuh Koh Daun Ditan. Pernah nggak ya? Daun Ditan ini kan Chinese ya. Masuk Islam. Masuk Islamnya juga dia karena membaca kitab sucinya, yaitu Bible. Ketika dibaca banyak kejanggalan-kejanggalan. Akhirnya dia keluar dari agama Kristen masuk Islam dan dia berdakwah dengan pengetahuannya tentang Bible itu sehingga banyak orang masuk ke dalam agama Islam tuh. Karena dia punya ilmu dan pahalanya luar biasa. Kita tanya, pernahkah orang masuk Islam karena kita? Pernah nggak? Pernahkah orang berubah karena kita? Pernah nggak? Belum tahu. Maka targetnya satu orang seumur hidup saya harus satu orang berubah karena saya. Targetnya itu baru Pak investasi akhirat yang terbesar yang Nabi mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau kita istimbatkan hukum dari hadis ini, maka bisa disimpulkan hidayah lebih mulia dari materi. Tuh satu. Yang kedua, ngajak orang kepada keselamatan itu pelayanan yang paling berharga. Itu yang perlu dilakukan. Makanya banyak orang yang berusaha menyediakan waktunya, dia berdakwah, ngajak orang itu. Pergi ke sana, pergi kemari. Kalau Bapak mau banyak orang bisa masuk ke dalam agama Islam, ya ke Papua sana. Mau dikirim ke Papua? Kirim sana ke pedalaman, ngajak orang seperti siapa itu? Yang memasukkan orang ke Islam dengan sabun. Siapa namanya? Saya juga lupa tuh. Ada itu. Jadi orang Papua kan nggak suka mandi. Akhirnya diajarkan mandi. Tertarik dia. Ternyata mandinya pakai sabun. Jangan cuma sabun dong, Pak. Wangi. Kemudian setelah itu baru diajarkan. Ternyata Islam itu agama bersih. Masuklah dia ke dalam agama Islam beserta kepala-kepala sukunya. Bayangkan itu. Hampir ratusan orang masuk ke dalam Islam. Nah, namanya Kiai Fadlan. Baru saya ingat, Fadlan. Fadlan itu pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena dia dakwah kepada orang lain dan orang lain masuk Islam. Kalau kita dakwah kepada umat Islam supaya berubah menjadi lebih baik. Targetnya harus seperti itu. Maka setiap orang itu bisa menjadi pemberi hidayah, nggak perlu menjadi ustadz. Anda kan belum ustadz nih. Ya belum bisa, nggak perlu harus jadi ustadz. Anda bisa berdakwah dengan cara Anda. Salah satu cara berdakwah gimana? Nyebarin flyer aja udah berdakwah, Pak. Nyebarin flyer aja malasnya minta ampun. Nyebarin, sebar ke sana kemari. Lalu orang lihat ada pengajian di Darussalam ini. Datang anak, datangnya dia, Bapak dapat pahala. Mau nggak nyebarin flyer? Mau nyebarin doang nggak rugi kan? Sebarin itu sehingga orang tahu. Nah, ketika orang tahu tuh, lalu dia datang tuh, dia duduk berapa jam, dia dapat ilmu, dia dapat pahala. Ente yang menjadi wasilah, dia datang, jadi dapat pahala. Kalau 10 orang datang, ente dapat 10 pahala. Itu enaknya. Nggak perlu harus jadi ustadz. Nah, sebagai contoh misalnya, saya berikan contoh supaya mudah dipahami. Mengajar itu manfaatnya luar biasa. Misalnya saya beri contoh. Ada seorang ustadz nih. Di antara murid-muridnya, satu yang jadi. Di antara muridnya, satu yang jadi. Lalu menjadi dai, pendakwah. Ketika dia berdakwah, dia banyak mengislamkan orang. Sampai ratusan orang dia islamkan. Tapi inti gurunya tuh. Nah, guru tersebut Pak, yang ngajarin dia ini mendapatkan pahala dari 100 orang yang diislamkan. 100 orang diislamkan nih,
dapat pahala dia nih, gurunya. Dia dapat pahala juga, pendakwah ini. Tapi dia dapat 101 dari 100 yang diislamkan, tambah 1, dia dapat 101, sementara muridnya dapat 100. Yang 100 ini ngelaksanain amalan-amalan Islam sampai hari kiamat Bapak dapat terus tuh. Nah, itu pentingnya tuh. Anda mengajarkan ilmu. Kenapa? Pahala dari mengajarkan ilmu itu lebih berharga daripada emas dan perak. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, Umar berkata, dan Umar ini termasuk sahabat Nabi yang luar biasa. Jadi Nabi itu banyak pendukungnya yang masing-masing mempunyai karakter beda-beda. Kalau Abu Bakar orangnya lemah lembut, Umar tegas, Utsman bin Affan banyak uangnya, Ali bin Abi Thalib ilmunya pintar, orangnya cerdas. Jadi lengkap tuh Pak. Jadi Nabi didukung oleh 4 sahabat. Yang pertama persuasif, lemah lembut. Yang kedua tegas. Yang ketiga dermawan. Segala sesuatu terkait dengan pembiayaan Utsman di depan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib, cerdas dia. Kata Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah kota ilmu, kalau Ali bin Abi Thalib pintunya. Wa man aradal ilmu, barang siapa yang ingin ilmu nih, man aradal ilma, maka masuk ke dalam pintunya. Melalui siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka banyak ilmu itu berkumpul di Ali bin Abi Thalib. Man haddasa bihadisin, barang siapa yang mengucapkan, mengajarkan bihadisin dengan satu hadis, fa'amila bihi, lalu kemudian orang itu ngamalin tuh, falahu mislu ajri dzalikal amal, maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mendapatkan mislu ajri dzalikal amal, seperti pahala dari perbuatan yang dilakukan itu. Maka ini nyambung dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Artinya apa? Ilmu yang diajarkan kalau diamalkan oleh orang yang kita ajarkan, maka kita dapatkan pahala dari amalan orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Ini Isa jam berapa nih? 7:08, masih ada waktu. Atau ada yang mau tanya jawab nggak? Saya jawab ya. Saya pikir kita sampai di sini ya, nggak usah banyak-banyak, 1 paragraf cukup ya. Itu pun lupa semua ya. Nanti pas pulang gue lupa semuanya. Tapi 1 paragraf cukup, nanti bisa diamalkan. Dia amalkan, maksudnya Anda bisa ngajarkan. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang